Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang sirah nabawiyah litolab wal mubtadi'in. Pembelajaran sirah nabawiyah untuk mahasiswa dan para pemula. Baik, yang dikarang oleh Al-Qismu Al-Ilmi Bimadari Al-Watan, bagian ilmiah di penerbit Madar Al-Watan. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman yang ke-6. Nasabuhu walidahu a'mamuhu ammatuhu. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuanya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Baik. Selanjutnya, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Huwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه في نسبه صلى الله عليه وسلم. واختلفوا فما بعد ذلك. واتفقوا أيضا على أن أدنان من ولد إسماعيل. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Qasim. Huwa ini mubtada, Abu Qasim ini khabarnya. Beliau adalah Abu Qasim Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hada huwal muttafaq. Ini silsilah nasab Nabi Muhammad ini itu disepakati oleh para ulama fi nasabi sallallahu alaihi wasallam, dalam nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtalafu fama ba'da dzalik, dan para ulama berbeda pendapat mengenai nasab Nabi setelah hal itu. Wattafaqu aidan anna Adnana min waladi Ismail. Para ulama sepakat juga bahwasanya Adnan itu merupakan anak Nabi Ismail, dan Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah nasab dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Adapun Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim, para ulama sepakat tentang nasabnya, sepakat tentang kebenaran nasabnya. Selanjutnya, waliduhu sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Abdullahi walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ad-dhabih. Wa qissatu dhalik anna Abdul Muttalib nadhara la'in atahu Allahu asyrata awladin la yadhbahanna minhum wahidan indal Ka'bah. Falamma tammu asyrata ajral qur'atu fawaqa'at ala Abdillah faqamat ilaihi Quraisyun litamna'ahu min dhabhihi faqala kaifa asna'u binadhari فأشاروا عليه أن ينحر مكانه أشرا من الإبل فأقرأ بين عبد الله وبينها فوقعت القرعة عليه
فاغتم عبد المطلب ثم لم يزل يزد أشرا ولا تقع القرعة عليه إلى أن بلغ 100 فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah itu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adzabih, yang akan disembelih, anak yang akan disembelih seperti Nabi Ismail yang akan disembelih tapi enggak jadi. Wa qissatu dzalik, dan kisah tentang hal itu ini disebutkan anna Abdul Muthalib, bahwa Abdul Muthalib bernazar jika Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 anak, dia akan menyembelih dari mereka seorang saja di Ka'bah. Falamma tamu asyrata ajral qur'ah. Falamma tatkala anaknya sempurna 10, maka berlakulah undian, maka berjalanlah sebuah undian. Berlaku undian dilakukan oleh Abdul Muthalib. Fawaqa'at ala Abdillah, maka undian tersebut jatuh pada Abdullah. Faqamat ilaihi Quraisyun, kaum Quraisy berdiri berusaha untuk mencegah Abdul Muthalib dari penyembelihannya. Faqala kaifa asna'u dzalik, maka Abdul Muthalib pun berkata, bagaimana aku berbuat dengan nadarku ini? Bagaimana aku akan berbuat dengan nadarku ini? Fa asyaru alaihi ayyan haram makanahu asra minal ibil. Kaum Quraisy memberikan isyarat, memberikan petunjuk untuk kepada Abdul Muthalib untuk menyembelih 10 unta sebagai ganti dari Abdullah. Fa'aqra'a baina Abdillahi wa bainaha, maka Abdul Muthalib mengundi lagi antara Abdullah dan unta. Fawaqa'at al-qur'atu alaihi, undian pun jatuh kepada Abdullah. Faghtamma Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib pun mulai lemas, tidak semangat. Tsumma lam yazal yazid ashran. Kemudian ditambah lagi 10 unta lagi, diundi lagi, jatuh kepada Abdullah. Tambah 10 lagi, tambah 10 lagi. Akan tetapi tetap aja undian jatuh kepada Abdullah hingga sampai 100. Maka di 100, maka undian ke 100 ini 100 unta, undian jatuh pada unta. Undian jatuh pada unta. Funukhirat anhu, maka unta-unta tersebut disembelih. 100 unta disembelih sebagai ganti dari Abdullah. Fajarrat ad-diyatu fi Quraisyin wal Arab 100 minal ibil. Maka berlakulah diat di kaum Quraisy dan kaum Arab itu 100 onta. Diat untuk satu orang itu adalah 100 onta. Fa'aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hal tersebut, yaitu diat 100 onta di Islam. Selanjutnya ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Hiya Aminatun bintu Wahb ibn Abdi Manaf ibn Zahrat ibn Kilab ibn Murrata. Wa kanat Quraisyun tansibu illa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibni Abi Kabsyah ahadi ajdadihi li ummihi istizaan. Wa Abu Kabsyah rajulun min Khuza'ah خالف قريشا في عبادة الأوثان وعبد الكوكب. فلما خالفهم نبي صلى الله عليه وسلم شبهوه به في ذلك
Faqalu ibn Abi Kabsyah. Ya. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murrah. Dan orang Quraisy dahulu menasabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menisbatkan sebagai anak Abi Kabsyah, salah satu kakeknya dari jalur ibunya. Mereka melakukan hal tersebut sebagai istihzaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Kabsyah adalah seorang lelaki dari Bani Khuza'ah. Dia menyelisih kaum Quraisy dalam beribadah kepada berhala, dan dia beribadah kepada bintang. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisih kaum Quraisy, maka kaum Quraisy pun mereka menyerupakan Nabi Muhammad dengan Abu Kabsyah. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abi Kabsyah, anak Abi Kabsyah. Selanjutnya a'mamuhu, paman-paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahada asyara, Abu Talib wa Zubair, Abu Tahir, wahuma syaqiqa Abdillah abihi alaihi salatu wassalam, wa Abul Fadl al-Abbas wa Hamzah tu, wa huwa akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah, wal Harithu wal Hajl wal Darar syakikul Abbas, wa Abdul Uzza Abdul Lahab Abu Lahab syakikul Hajar, wa Kutham mata saghiran wa huwa akhul Harith li ummihi, wa Abu Syams wa Abdul Ka'bah, wa aslama min haula'i al-Abbas wal Hamzatu radhiyallahu anhuma. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 11 orang. Pertama Abu Talib, kedua Zubair, kunyahnya Abu Tahir, keduanya adalah saudara kandung dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Abul Fadl, yaitu Abbas. Yang keempat Hamzah. Hamzah ini adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sepersusuan, saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima Al Harith. Yang keenam Hajal, yang ketujuh Dirar, ini adalah saudara kandung dari Abbas. Yang kedelapan Abdul Uzza, Abu Lahab, Syakikul Hajal, saudara kandung dari Hajal. Selanjutnya adalah Kutham, beliau mati ketika waktu masih kecil, dan dia adalah saudara Haris dari jalur ibu. Saudara seibu dari Haris. Kemudian Abdul Syams dan Abdul Ka'bah. Ini ada 11. Adapun yang masuk Islam dari mereka itu hanya Al-Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Selanjutnya adalah bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ammatuhu wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam min al-ammati sittun minhunna khamsun syaqiqatu abihi wa hunna ummu Hakim wa hiya bayda, wa Atikah wa hiya ummu zawjatihi ummu Salamah, wa Umaymah wa hiya ummu zawjatihi Zainab binti
Jahs wa Arwa wal Barrah. Wa amma sadis satu fahiya Safiyah binti Abdul Muttalib syaqiqah Hamzah. Wa aslama min haula'i Safiyah. Wa qila Atikah. Bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 6. Ya. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 bibi. Di antara mereka 5 bibinya adalah saudara kandung dari ayahnya Abdullah, yaitu mereka itu adalah Ummu Hakim, namanya Baidha, kemudian Atikah, yang kedua adalah Atikah, yaitu ibu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Yang ketiga Umaymah, yaitu ibu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zainab binti Jahsin. Kemudian Arwa, yang keempat Arwa, yang kelima Barrah. Adapun yang keenam adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib, saudari kandung dari Hamzah. Adapun yang masuk Islam dari mereka adalah Safiyah. Dikatakan juga di riwayat lain dikatakan adalah Atikah. Selanjutnya adalah kesucian nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanallahu ta'ala walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam min zalatiz zina. Fawlida sallallahu alaihi wasallam min nikahin sahihin. Walam yulad min sifahin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah. واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه Muslim. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tua ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari terjatuh pada perzinahan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari pernikahan yang benar dan tidak dilahirkan dari perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih yang suci dari anak Ibrahim. Ini kelewat wawunya, harusnya min waladin. Dari anak Ibrahim adalah Ismail, dan memilih yang suci dari Bani Ismail adalah Kinanah. Dari anak Ismail adalah Kinanah, dan memilih dari anak-anak Kinanah seorang Quraisy. Wastofa, dan memilih dari Quraisy adalah Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahainama sa'ala Hiraqal Aba Sufyan an nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu biqaulihi huwa fina dzu nasab. Tatkala Hiraqal bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan menjawabnya dengan berkata, dia memiliki nasab di kalangan kami. Dan Hiraqal berkata, begitu juga para rasul diutus kepada kaumnya dalam keadaan memiliki nasab. Hadis riwayat Bukhari. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.